pekabaran yang indah pada malam hari ini. Saya akan bacakan susunan acara kita malam hari ini. Doa buka akan dilayankan oleh Bapak Sutoyo. Kesaksian akan dibawakan oleh Saudara Yanuar Purnama dan Francisca Sagala. Lagu pujian akan dilantunkan oleh keluarga Dr. Ruben Supit dan renungan adalah Dr. Ruben Supit. Doa syafaat akan dilayangkan oleh Pendeta P. Sihaan bersama dengan Pendeta Suarsa Silalahi. Doa tutup kemudian akan dilayangkan oleh Dr. Ruben Supit. Baik, untuk selanjutnya kita akan doa pembukaan yang akan dilayangkan oleh Bapak Sutoyo dari Jemaat Malangsari. Kami persilakan Bapak Sutoyo. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang telah mengampuni umat manusia yang berdosa ini, dan yang selalu mengasihi kami manusia yang berdosa ini, Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan pada malam Sabat ini. Kami telah merasakan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu. Sehingga di malam hari ini Tuhan kami boleh bersukacita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah kami yang di surga, di hari yang ke-15 dalam 100 hari berdoa ini Tuhan, kami sungguh bersukacita karena banyak sekali berkat-berkat yang kami terima melalui para hamba-hamba-Mu yang telah memberikan motivasi kepada kami melalui kesaksian-kesaksian yang telah diberikan oleh para hamba-hamba-Mu Tuhan. Itu pun telah menguatkan iman kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami yang di surga, terberkatilah kami Tuhan melalui firman-Mu ini, sehingga apa yang akan kami lakukan, maka kami boleh melakukan dengan hati yang penuh semangat, oleh karena kami merasakan Tuhan bersama dengan kami. Memberkati acara kami pada malam hari ini Tuhan, melalui aplikasi ini, kami percaya firman Tuhan akan tersebar ke seluruh dunia, sehingga banyak orang-orang yang menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka masing-masing Tuhan. Apalagi pada saat ini, suasana yang sangat mencekam dengan adanya COVID-19 Tuhan, yang sangat mengerikan wabah virus corona, tetapi kami percaya kami punya Tuhan, maka Tuhan akan pasti melindungi kami dan menjaga kami. Memberkati Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang mengkoordinir acara 100 hari berdoa ini, agar Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, sehingga sampai akhirnya nanti, maka kami boleh memperoleh ilmu pengetahuan dari surga. Ya Allah, ya Tuhan kami yang di surga, kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami sampai Maranatha. Tuhan, kami serahkan segala rangkaian acara ini ke tangan-Mu saja Tuhan, serta ampuni kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih Bapak Sutoyo. Kami berharap saudara-saudara tidak bosan dengan wajah kami yang selalu berdua di depan layar. Dan pada malam ini kita akan mendengarkan suatu kesaksian dari Jepang yang akan dibawakan oleh keluarga Yanuar Pratama, Yanuar dan Francisca. Kami persilakan. Oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan selamat hari Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Apa suara kami kedengaran jelas? Oke. Jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Mem Vera yang sudah mengajak saya. Kaget juga waktu itu hari Minggu yang lalu kalau nggak salah. Tiba-tiba, halo Yanuar, nih ada apa ini gitu kan?
oh ternyata diajak kesaksian. Saya pikir sudah lama saya tidak bersaksi gitu ya, khususnya selama pas di sini gitu ya. Karena memang selain terkendala bahasa, dan juga memang nggak ada ruang untuk kalau misalnya lagi ibadah di gereja, tidak ada kesaksian gitu ya. Paling kalau misalnya ada acara care group gitu ya, sama teman-teman orang Indonesia juga. Bersyukur kesempatan yang baik ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk bersaksi bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya, dalam rumah tangga kami gitu ya. Tadi Mem sudah sempat singgung bahwa memang tidak mudah gitu ya untuk bisa bersama itu kan, bersama ini. Waktu dulu, waktu masih pacaran gitu ya, 2000 berapa dia? 2000 berapa ya? 2010 akhir gitu, pertengahan gitu ya. Kami kenal dan memang setelah berapa bulan kemudian tiba-tiba dia langsung ke Jepang gitu ya. Kaget juga gitu ya dengan hubungan seperti ini gitu. Tapi puji Tuhan resmi juga akhirnya. Tapi sebelumnya kami mau perkenalan dulu ya, mungkin banyak yang belum kenal. Perkenalkan nama saya Yanuar, alumni dari UNAI, angkatan 2014, tamatnya 2017 waktu itu. Kalau jemaat kalau statusnya sih masih di BSD di Tangerang. Belum ada rencana pindah anggota jemaat. Kamu Dir? Perkenalkan, nama saya Francisca Sagala, alumni UNAI keperawatan S1. Tahun berapa? Tahun 2008. Tua banget. Tunggu. Tahun 2003. Saya 2003 lulus. Angkatan 2003, lulusnya tahun 2008. Beda jauh dari situ kan. Sekarang saya kebetulan keanggotaan jemaatnya sudah berpindah dari BSD ke Kobe, kemudian karena pindah ke Yokohama, sekarang jadi anggota jemaat gereja di Yokohama di sini. Oke, itu perkenalan yang singkat. Lanjut lagi. Jadi memang 2010 Siska berangkat ke Jepang gitu, lebih dulu gitu ya, 2010, dan ya selama itu kami LDR lah. Jadi namun kami bersyukur gitu. Waktu zaman itu sudah ada apa dia? Skype. Jadi kebetulan di kantor saya tinggal di kantor waktu itu di Tanjung Priuk. Kalau misalnya lagi jam kerja, selesai jam kerja baru bisa komunikasi gitu. Jadi komunikasi itu penting gitu. Jadi hubungan kami ini terus berlanjut gitu. Walaupun memang ada masalah, tapi ya bisa dilalui gitu. Kami lebih banyak, ya saya khususnya hanya mengandalkan lutut lah ibaratnya. Jadi ya berdoa lah. Mudah-mudahan dalam waktu itu pikiran mungkin nggak ya bisa ke Jepang. Nah tiba-tiba mau hubungannya seperti ini aja gitu ya. Tapi setelah itu ya kita harus tiba-tiba berpikir untuk menikah ya Dir ya. Jadi menikah, tapi kalau misalnya menikah tapi berpisah juga ya gimana gitu ya. Akhirnya 2014 saya memutuskan untuk kuliah di UNAI perawat. Sampai situ masih belum tahu apa masih bisa berangkat ke Jepang gitu ya. Karena memang peluang untuk berangkat ke Jepang waktu itu besar kalau misalnya jadi perawat gitu. Untuk kuliah perawat peluangnya besar untuk bisa berangkat ke Jepang karena mereka membutuhkan gitu. Dan akhirnya ya saya putuskan saya ambil perawat yang cepat gitu ya. D3 3 tahun dan puji Tuhan 2017 selesai gitu.
sampai di situ pun masih belum tahu gitu ya, saya bisa nggak berangkat ke Jepang, karena memang ada program pemerintah saat itu, tapi kan melalui proses seleksi. Halo, kedengaran apa masih kedengaran suaranya saya? Oh iya. Kayaknya lucu juga ya kalau misalnya ngomong gitu tapi nggak ada ininya. Karena semua di-unmute, kalau di-mute supaya nggak ribut suara. Oh iya, oke. Ya, lanjut. Terus entah waktu itu saya waktu 2017 itu selain ngurus skripsi, ngurus Karya apa tulis, lagi? karya tulis. Iya, karya tulis, kalau D3 karya tulis, ngurus untuk persiapan dokumen ke Jepang juga gitu, karena memang banyak syarat yang harus dilengkapi gitu ya. Saya puji Tuhan lewat juga itu. Nah, setelah sampai proses matching, belum tahu gitu ya, apa mungkin masih diterima sama orang-orang panti lansia di Jepang gitu. Dan entah gimana gitu ya, waktu itu tahun 2000 berapa dia waktu ke Jepang ya? 2018. Sebelumnya 17. 2017 ada 16. kesempatan satu kali ngunjungin panti tempat saya bekerja ini dari Kobe ke Yokohama. Kobe Yokohama ini jaraknya kayak Jakarta sama Surabaya gitu ya. Jadi saya ada kunjungan ke situ, diajak oleh Yamashita Sensei yang ada di Unai, guru bahasa Jepang saya. Diajak ke situ, dikenalkan sama orang di panti itu tahun 2017, 16. Jadi, nah ternyata entah kenapa orang yang di panti ini menghubungin saya bukan lewat email biasa ataupun juga Facebook atau apa, tapi lewat pesan pribadi Twitter gitu. Jarang-jarang ada orang yang bisa ngirim pesan gitu, apalagi orang Jepang gitu ya. Saya kaget. Dan waktu itu saya berpikir sebelumnya ini umur saya sudah 30 lebih waktu itu ya. Waktu itu sudah 30 lebih. Jadi kemungkinan tipis gitu untuk bisa masuk untuk bisa diterima sama mereka gitu untuk bekerja di Jepang ini. Karena mereka pasti milih yang mungkin di bawah 30 apa masih muda, masih semangat gitu ya. Karena tenaga yang dibutuhkan gitu untuk program perawat lansia ini gitu. Dan memang akhirnya puji Tuhan kebetulan nih Panti Advent yang mau ngajak saya untuk bergabung gitu ya. Tapi kamu harus pilih ini ya, waktu proses matching, ada proses matching ini, kalau kita pilih panti itu dan panti itu pilih kita berarti match gitu ya. Jadi itu yang bisa berpeluang untuk bisa ikut pergi ke Jepang gitu dan mengikuti pelatihan 6 bulan selama 6 bulan di Depok dan 6 bulan di Jepang. Nah, akhirnya bisa melewati itu gitu. Dan berangkatlah ke Jepang, singkat cerita. 6 bulan pelatihan, dan setelah itu bulan Desember tahun 2018, saya sudah bekerja di Panti Lansia di Yokohama. Panti Lansia di Yokohama. Saya pikir ini semua orang pekerjaannya orang Advent gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata banyak juga yang tanda kutip yang tidak beragama gitu. Jadi kaget juga gitu ya melihat situasi tempat kerja gitu. Dan kantin di tempat kami bekerja, kantin yang di panti kami gitu ya, makanannya itu masih ada mengandung babinya, ada udang, masih belum resmi gitu ya untuk ikut Advent gitu ya, pure Advent gitu ya. Dan bisa-bisanya kita gitu untuk memilih gitu. Nah, hal yang menarik yang bisa sampaikan saya ini kan selama saya bekerja ini, puji Tuhan, kami dapat permintaan libur dalam 1 bulan itu 3 hari. Nah, 3 hari itu saya selalu pilih hari Sabat. Jadi hari Sabat gitu ya. Dan mereka tahu gitu ya, kepala ruangan saya tahu kalau misalnya hari Sabat itu adalah hari beribadah gitu. Kebetulan dia memang bukan Advent gitu.
jadi nggak tahu. Kadang suka ngobrol gitu ya, mau cerita. Dan selama 1 bulan itu kan hari Sabat ada 4 hari, kadang ada 5 gitu ya. Jadi kadang ada masuk juga hari Sabat gitu. Ya apa boleh buat gitu ya. Mungkin kayak perawat juga gitu ya, bisa shift-shiftan. Tapi selama saya di tempat kerja ini, karena mereka sudah tahu gitu ya, kadang saya bisa dikasih libur selama 1 bulan itu hari Sabat gitu. Jadi puji Tuhan gitu bisa libur gitu ya. Saya juga nggak memaksa untuk bisa libur hari Sabat gitu ya. Tapi jangan sampai juga mengacaukan jadwal pekerjaan mereka yang sudah mereka susun gitu. Dan ada lagi waktu itu saya kesempatan untuk diberikan bertanya gitu ya. Jadi kepala ruangan ini bertanya, kalau pagi itu bangun biasa jam berapa gitu ya. Saya bilang jam 5 atau setengah 6. Wah cepat sekali katanya. Mungkin mereka jam setengah 7 gitu atau jam berapa gitu. Cepat sekali, kamu ngapain aja gitu kan. Saya bilang kami ada kebaktian pagi. Oh ya katanya kayak gitu. Kalian nggak pernah kayak gitu ya? Nggak ada katanya. Kami sama agak inai katanya. Maksudnya tidak ada Tuhan katanya. Jadi memang kayak gitu. Mereka mungkin nggak disampaikan. Saya juga nggak tahu mereka nggak tahu atau memang nggak mau tahu tentang ada keberadaan Tuhan itu atau gimana gitu ya. Tapi saya sering bilang bahwa saya beribadah kalau pagi itu. Terus kalau misalnya diajak mungkin pas malam hari Sabat gitu, mungkin ada acara, ayo kita keluar gitu ya. Saya hari Sabat enggak, saya bilang, atau malam Sabat juga enggak. Oh, akhirnya mereka tahu gitu ya, bahwa saya hari Sabat itu memang nggak bisa diganggu gitu, nggak bisa diganggu. Pernah satu ketika mau dirubah jadwalnya ini, waduh, susah juga ya, pasti kamu mau beribadah ya, apalagi bareng istri gitu kan katanya. Jadi ya, puji Tuhan, mungkin saya nggak pintar gitu ya, sampai sekarang masih bergumul untuk bisa belajar bahasa Jepang dengan baik, tapi paling tidak dengan kebiasaan saya gitu ya, untuk beribadah ataupun juga minta libur hari Sabat, mereka udah tahu gitu. Dan sampai sekarang saya masih berusaha bergumul untuk mau belajar gitu ya, supaya saya juga bisa menyampaikan bahwa kebenaran itu seperti ini gitu, orang Kristen itu seperti ini kayak gitu, orang Advent itu seperti ini. Dan mungkin agak berat mereka mau menerimanya ya, tapi ya kita nggak tahu pekerjaan Roh Kudus seperti apa. Yang penting kita sampaikan hal yang mungkin kita imani gitu ya, untuk berbuat baik, untuk bisa melakukan tugas pekerjaan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya saksikan. Pengalaman Siska juga mungkin berbeda gitu ya, karena Siska mungkin lebih capek lagi karena pekerjaannya di rumah sakit, memang merawat orang sakit, bukan kayak saya merawat orang lanjut usia gitu ya, yang perlu perawatan, tapi memang yang sakit. Mungkin kamu bisa lanjutkan, Dil. Selamat hari Sabat semuanya. Saya mau kesaksian sedikit. Jadi saya datang ke Jepang ini mengikuti program ekonomi Jepang Indonesia tentang keperawatan. Jadi orang Jepang ini mereka membutuhkan kurang tenaga keperawatan. Jadi ada semacam ikatan perekonomian seperti itu. Jadi perawat-perawat Indonesia dikirim untuk bekerja di rumah sakit ataupun di panti sebagai perawat. Jadi saya tahu program ini dari internet. Saya buka-buka di internet. Kemudian saya apply di situ dan puji Tuhan lolos gitu untuk proses seleksinya sekitar 3 bulan lolos, puji Tuhan. Terus saya sama sekali itu nol dari awal bahasa Jepang saya tidak pernah kepikiran untuk bisa bekerja di Jepang. Jadi nggak ada persiapan bahasa sama sekali pada saat itu. Jadi melalui program ini kita waktu angkatan saya kami ada 9 bulan
3 bulan di Jakarta untuk belajar bahasa Jepang, kemudian 6 bulan di Osaka di Jepang melanjutkan belajar bahasa Jepang. Jadi sudah 9 bulan kami belajar. Tahun 2012 bulan Januari saya mulai start bekerja di rumah sakit. Jadi statusnya kami sebelum kami harus lulus untuk ujian kayak apa ya, registered nurse, ujian nasional perawat. Jadi kami sebelum lulus ujian itu tidak bisa melakukan tindakan keperawatan yang biasa kami lakukan, yang biasa saya lakukan di Indonesia. Jadi 2012 bulan Januari saya bekerja sebagai di rumah sakit setengah hari bekerja, setengah hari belajar. Jadi setengah hari bekerja itu saya bekerja kayak observasi kegiatan perawat di rumah sakit itu. Dan puji Tuhan rumah sakit saya itu ngasih waktu belajar untuk persiapan ujian negara. Dan ujian negara ini semua dalam bahasa Jepang, semua tulisannya tulisan huruf-huruf kanji, nggak ada yang huruf-huruf romaji, huruf-huruf alfabet. Dan itu memang perjuangan banget untuk bisa lulus untuk ujian nasional perawat ini. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya punya target, Tuhan, saya mau cepat-cepat lulus, saya mau cepat lulus. Dan saya sudah punya pengalaman dulu di Indonesia bekerja sebagai perawat. Tapi pas saya sampai di Jepang ini, saya nggak bisa melakukan itu karena saya nggak punya license-nya mereka gitu. Dan itu benar-benar kok ini banget perang batin banget gitu. Saya bisa kok nginfus, saya bisa kok ambil darah, tapi kita nggak bisa karena kita nggak punya license gitu kan. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya mau lulus, saya mau cepat-cepat lulus. Gitu. Jadi saya punya target, bagaimana saya target saya 1 tahun saya mau lulus. Jadi Tuhan tolong bantu saya gitu. Tapi saya nggak hanya berdoa, tapi saya juga saya kerjakan gitu. Saya kerjakan bagian saya. Jadi selama setahun ini setengah hari saya bekerja, setengah hari saya belajar, dan puji Tuhan tahun depannya ujian Kokasikeng, ujian perawat nasional, dan saya lulus. Saya angkatan keempat untuk program perawat ini, dan itu bukan mustahil ya, mesti sedikit dan hanya berapa orang saja ya gitu yang bisa lulus dalam 1 tahun gitu kan. Tapi saya rasa ya ampun Tuhan, terima kasih tuh kan, Tuhan kayak berikan keajaiban gitu, mukjizat selama setahun. Tuhan kasih kesehatan untuk bisa belajar, Tuhan kasih kemudahan, rumah sakit juga ngedukung untuk bisa lulus ujian, dan akhirnya saya lulus ujian. Dan setelah lulus ujian pun ternyata lebih besar lagi tantangannya karena kita dituntut untuk bisa bekerja sama seperti orang Jepang itu, karena standar lulusnya kita kan sama mereka. Jadi itu pun jadi tantangan baru lagi. Jadi saya berdoa lagi, Tuhan sudah menuntun saya untuk bisa melewati fase yang pertama. Tuntunan Tuhan juga akan saya terima untuk fase-fase berikutnya dalam pekerjaan saya. Dan puji Tuhan, saya lulus sekarang sudah tahun ke-8. Ya sampai saat ini masih bisa lah pekerjaan saya ikutin, dan puji Tuhan tidak ada yang terlalu signifikan banget gitu perbedaan mereka memperlakukan kami yang perawat-perawat negara asing di tempat pekerjaan di rumah sakit. Dan kebetulan saya cuma seorang sendiri di rumah sakit itu yang orang asing gitu. Kan kalau misalnya ada beberapa teman, mungkin mereka ada beberapa orang yang sama-sama orang Indonesia atau sama-sama orang Advent gitu ya. Tapi puji Tuhan, biarpun saya sendiri, tapi bisa bekerja sama dengan mereka. Di sini untuk pasien-pasiennya kebanyakan orang-orang tua, karena 80% ya penduduk 60% ya. 70% penduduk Jepang itu semuanya lansia. Jadi rumah sakit ini ya kita bukan hanya lansia yang penyakitnya sudah komplikasi, tapi kita juga melakukan perawatan kayak di panti juga gitu. Jadi merawat sakitnya juga, merawat kebutuhan tiap harinya juga. Jadi memang benar-benar berat kerjaan di sini, tapi
puji Tuhan kami masih sehat-sehat. Puji Tuhan kami bisa melewati setiap harinya, setiap hari tantangan-tantangan tiap hari yang kami lalui dan kami bisa melewatinya. Semua karena pertolongan dan berkat Tuhan. Oke, itu kesaksian yang seputar tentang pekerjaan kami. Kembali lagi, bagaimana perjuangan kami untuk bisa sama-sama gitu ya. Karena memang awalnya Siska di Kobe waktu itu, pertama dia bekerja di Jepang itu di Kobe. Sedangkan saya di Yokohama. Jaraknya itu ya itu tadi. Kalau misalnya di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Lumayan lah. Dan selama waktu itu 2000 pas saya awal kerja di Yokohama ini, kami memang masa sih sudah sama-sama di Jepang, tapi kok tinggalnya malah misah, Jakarta Surabaya gitu ya, Kobe dan Yokohama gitu. Ya gimana gitu ya. Jadinya satulah berdoa, kita Siska akhirnya karena dia sudah lulus ujian nasional, jadi bisa gitu untuk pindah ke kemana aja, rumah sakit mana aja yang memang mau menerima pegawai orang asing gitu ya. Jadi puji Tuhan, dan memang ada cabangnya gitu ya, dari cabang rumah sakit yang di Kobe itu ada cabangnya di Yokohama gitu. Setelah proses dan beberapa bulan, akhirnya bisa pindah gitu, dan puji Tuhan kami bisa sama-sama tinggal di Yokohama. Memang proses itu awalnya memang nggak kepikiran gitu, tapi kita mau berusaha gitu. Rencana kita pertama dari rencana kami pacaran, rencana kami mau menikah, rencana kami mau tinggal sama-sama di Jepang. Itu semua di luar perkiraan. Memang kayaknya kok sulit gitu ya. Sepertinya susah banget gitu kita untuk melangkah ke situ gitu. Tapi kalau kita jalani aja gitu ya, dan mau berusaha mempersiapkan dengan baik gitu, pasti Tuhan buka jalan. Dan memang akhirnya kami sama-sama gitu. Ya ternyata sama-sama pun ya ternyata nggak bahagia-bahagia juga gitu ya. Maksudnya ada aja gitu, maksudnya pergumulannya gitu. Tentunya para senior yang sudah lama berumah tangga gitu ya, pasti melewati itu gitu ya. Mungkin karena jarak gitu ya, setelah pengen banget ketemu ya, pas sudah sama-sama ada juga berantem-berantemnya. Ya itulah rumah tangga gitu ya. Dan memang bersyukur gitu ya, kami bersyukur gitu bisa sama-sama sekarang tinggal bersama di sini gitu di Yokohama. Saya berangkat kerja cuma naik sepeda gitu ya, naik sepeda sekitar 10 sampai 15 menit. Sedangkan Siska dia perlu naik bus, naik kereta ya sekitar 1 jam gitu ya. Pergumulan juga, capek juga karena pekerjaan perawat di sini lebih berat gitu ya. Namun bisa dijalanin gitu, karena di Jepang ini kami rasa waktunya kok cepet banget gitu ya. Kok cepet banget bisa, ini sudah bulan April, tanggal 10, nggak tahu gitu mau gimana gitu berikutnya lagi, tapi Tuhan menolong kami gitu. Nah, sementara sekarang sehubungan dengan COVID-19 ini di tempat kami memang sudah ada batasan juga. Di Tokyo sekarang sudah 3.000 lebih ya dia. 3.000 lebih, dan Tokyo itu dekat sama Yokohama yang kayak Jakarta, Tangerang lah. Seperti itu kira-kira jaraknya gitu naik kereta. Namun karena kami sebagai petugas ibaratnya karena perawat gitu ya apa boleh buat gitu. Kita minta pertolongan Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita gitu. Kami nggak disiapin APD apa sih sekarang nggak ada disiapin APD. Iya, jadi nggak ada pakai itu gitu. Tapi memang hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang melindungi. Yang penting kita sudah menjaga kesehatan diri kita gitu dengan baik gitu, dengan pola hidup sehat, cuci tangan, dan berserah kepada Tuhan. Ada satu ayat yang mungkin sudah sering didengar yang kami suka gitu ya.
Orang yang punya rencana aja belum tentu tercapai rencananya gitu ya. Apalagi yang nggak punya rencana gitu ya. Nggak tahu mau kemana. Jadi usahakan, kami selalu berusaha untuk punya rencana gitu ya. Kami ada di dalam Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dan sekarang pergumulan kami ingin punya buah hati, punya anak gitu ya, yang melengkapi sukacita kami mohon didoakan. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa di lain kesempatan bisa bertemu. Kami juga merindukan juga misalnya ada saudara-saudara yang mungkin berkunjung, ada kesempatan bisa bertemu di sini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kesaksian yang begitu indah dari keluarga Saudara Yanua dan juga istri ya, Francisca. Buat yang masih sendiri, jadi jangan takut kalau berjauhan. Karena kalau seiman, pasti Tuhan akan membantu ya. Kita doakan secara khusus untuk nanti yang berdoa untuk keluarga Yanuar Pramana. Selanjutnya mari kita dengarkan sebuah lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Dr. Ruben. Kami persilakan. Oke. Selamat sahabat, Bapak, Ibu, semua saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih kesaksian dari Jepang. Semoga Tuhan berkati dalam hidup profesional, bersaksi, dan juga berumah tangga. Jangan berkelahi-berkelahi lagi ya, apalagi sedang COVID sekarang. Dan semoga Tuhan akan memberikan turunan pada masa-masa yang akan datang. Lagu kami berikutnya adalah berjudul Thank You Lord. Dengan Jesli, dengan James, Ellen ada di Malang jadi tidak bersama kami. Tapi terima kasih atas kesempatannya. As the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table, and shoes on my feet. Give me your love and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Now I know I'm not wealthy, and this clothes they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me that's all matters, who the world cannot see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. The food on my table, and tools on my feet. Give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan untuk lagu pujian yang begitu merdu yang sudah sama-sama kita dengarkan pada malam ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dr. Uben Supit dengan judul Pesan Allah di balik COVID-19. Kami persilakan Dr. Uben. Selamat sahabat dan selamat bertemu kepada seluruh kekasih-kekasih di seluruh dunia, baik yang ada di Indonesia, di berbagai provinsi, daerah, dan juga saudara-saudara yang ada di negara-negara yang lain, Jepang, dan mungkin Jerman, dan lain sebagainya. Dan tidak lama lagi ada yang berada di sorga. Kita mudah-mudahan semua akan berada di dalam kerajaan sorga. Jadi terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dan pada kita semua yang hadir pada saat ini, hari yang ke-15 dalam 100 hari kita berdoa, karena memang ini adalah masa-masa yang sangat-sangat penting dalam sejarah dunia pada saat sekarang ini. Baiklah, kita akan tampilkan topik kita pada malam hari ini yang kita semua akan bersama-sama. Saya akan membagikan sudut pandang dan saudara juga boleh berinteraksi kita, dan kita akan berbicara mengenai apa pesan Allah di balik daripada COVID-19 ini. Dan pesannya adalah, saya akan kembali. I shall return. Saya akan kembali, waktunya tidak tahu kapan secara pasti, tetapi trendingnya kita tahu dia punya kegentingan saatnya, kedekatan saatnya, hanya waktu yang tepat, hanya Bapa yang tahu. Baiklah, lanjut. Ya, jadi kita semua sedang dalam kegiatan-kegiatan untuk menghadapi COVID-19 ini yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia, baik di Lampung, di Medan, di Bandung, di mana-mana saja di seluruh dunia, kita semua menghadapi hal ini. Next. Jadi saudaraku, jumlah kasusnya sudah menembus 1.600.000. Dengan kematian 96.000, dipulihkan berhasil 365. Jadi dalam kasus-kasus yang sedang ada saat sekarang ini, 96% itu ringan. Dan 4% sedang dalam keadaan berat dan kritis di ICU. Dan secara final, sudah 79% orang sembuh dan 21% kasus itu meninggal dunia. Cukup tinggi, sekira 1/5 daripada kasus yang selesai. Namun kita masih menunggu karena puncak dari COVID ini belum tiba juga bagi kita sekalian. Tuhan sedang melihat kita. Next, please. Jadi kalau saudara melihat di sini bahwa semua ini grafiknya sedang naik, kecuali Cina yang sudah mendatar, dan Korea Selatan yang sedang mau mendatar,
Amerika Serikat sedang meroket ke atas dan terus bertambah kasusnya. Indonesia juga belum menunjukkan sudut landai, masih tetap menuju ke atas. Jadi biarlah kita bertahan 1-2 bulan ke depan ini sampai puncaknya tercapai, dan kita penuhilah segala anjuran-anjuran supaya kita cepat selesai dan kita bisa menuju kepada normalisasi. Next, please. Ya, jadi kita melihat bahwa di sini kasus-kasus yang merah ini ya, kasus-kasus yang ditemukan dalam waktu singkat dia melonjak. Mengapa? Karena baru dilakukan tes-tes yang masif. Dan ini tentunya sangat membantu secara objektif bisa menemukan kasus-kasus yang positif, walaupun kasus-kasus yang meninggal meningkat juga, tapi tidak sebanyak daripada temuannya. Jadi kita bersyukur, puji Tuhan, bahwa walaupun ada beberapa yang mendahului, tetapi masih banyak yang juga Tuhan masih izinkan untuk selamat. Next, please. Next, please. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita merangkumkan pandemik COVID-19 ini di seluruh dunia, maka kita menemukan bahwa masalah paling utama adalah di bidang kesehatan, yaitu di bidang kita, rumah-rumah sakit, dokter perawat, ya, yang melayani, dan masalahnya adalah lamanya daripada penyakit ini yang harus kita jalani. Lalu jumlah kasus morbiditas atau berapa beratnya daripada penyakit-penyakit ini harus dipikul oleh mereka, dan ada 20% di seluruh dunia rata-rata saat sekarang ini yang meninggal dunia. Jadi cukup berat, dan kasus ini sedang ditangani secara global oleh WHO, oleh negara-negara, oleh Pak Jokowi, Menteri Terawan, dan kita semua terlibat bersama-sama. Belum pernah dalam sejarah dunia ada satu komando, yaitu pemerintah. Dan ini adalah suatu perkembangan yang menunjukkan bahwa kata-kata Tuhan itu tidak salah, bahwa ada suatu faktor, ada suatu keadaan yang bisa membuat sehingga kita itu dipersatukan. Kita menjadi satu dunia. Maka sekarang ini saudara kita yang di Yokohama, yang ada di Austria, yang ada di mana-mana, itu kita semua bisa dipersatukan dalam hitungan detik saja. Tidak sampai 1 detik kita semua sudah bisa saling berbagi rasa dan berhubungan satu dengan yang lain. Nah, masalah besar kesehatan ini membawa kepada masalah ekonomi. Yang paling berat adalah defisit anggaran-anggaran dengan perdagangan yang menurun, yang terutama terkena adalah travel, dan kemudian bagian-bagian yang harus berhubungan dengan manusia, dan ditutup-tutup, dan masalahnya adalah survival dari usaha-usaha terancam, dan ini akan berdampak beberapa bulan ke depan dan seterusnya. Dan muncullah suatu konsep untuk kita tidak menggunakan uang atau cashless, bahkan digital dengan berbagai macam token dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa keuangan pun di seluruh dunia oleh setiap insan itu sudah bisa dikontrol oleh suatu kuasa, oleh pemerintah, oleh bank sentral, atau yang mana-mana. Jadi belum pernah kita melihat situasi ekonomi ini seglobal seperti sekarang. Memang globalisasi sudah berjalan, tapi ini sedang diwanti-wanti akan membawa kepada suatu perubahan tatanan ekonomi secara besar-besaran dan secara mendasar. Kemudian kita melihat ada masalah informasi yang pada saat sekarang ini berbagai macam informasi, baik yang benar maupun yang hoax dan lain sebagainya. Maka WHO mengatakan bahwa ini juga adalah suatu infodemik, ya. Jadi masalahnya epidemik dalam bidang informasi yang begitu banyak yang tidak semuanya akurat, ya. Terjadilah misinformasi, dan suatu peluang yang sangat nyata adalah kita harus online atau elektronik
atau telekomunikasi, telekonferensi, telemedicine, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa teknologi industri 401 atau 4.0 itu sudah tiba pada saat sekarang ini, dan ini membantu kita untuk lebih bisa menjangkau seluruh dunia dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian akibat daripada semua masalah ini adalah masalah psikososial, terutama panik, terutama stres yang semua orang mengalaminya. Dan dengan berbagai tingkatan, terutama di tempat-tempat pusat-pusat kepadatan populasi, di situ sangat tinggi juga. Dan negara-negara masih menganjurkan untuk warganya untuk tenang, memang berjaga-jaga, tetapi tidak perlu terlalu berlebihan memberikan stres yang negatif terhadap hal tersebut. Kemudian sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita tahu bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tahu, namun tandingan dari Tuhan, yaitu iblis yang mau menguasai dunia, sedang bekerja begitu berat saat sekarang ini, sehingga pada kita ada masalah terhadap keimanan dan kesucian kita, dan itulah sebabnya mengapa kita berkumpul bersama-sama untuk introspeksi, untuk sharing, untuk mengingatkan satu dengan lain, saling menguatkan, mendekat diri kepada Tuhan, mendekat kepada hujan besar, hujan akhir yang akan diturunkan kepada orang-orang tertentu yang mempersiapkan diri untuk menerima akan hujan akhir tersebut. Dan kemudian kita juga melihat bahwa di masalah dunia politik ini, maka peran sentral dari pemerintah itu sudah sangat jelas. Tidak ada yang berani melawan pemerintah, baik Bush, baik Jokowi. Tidak ada sekarang yang mau ribut-ribut, boleh aja sedikit sentilan-sentilan, tetapi kesadaran bahwa perlu muncul suatu leader, suatu orang yang akan memberikan arahan-arahan. Dan ini kita tahu akan menuju kepada one world order atau suatu penguasa dunia, menuju angka 3 yang berturut-turut itu yang akan terjadi bagi kita sekalian. Jadi saudara-saudaraku, pandemi COVID-19 ini bukanlah suatu wabah biasa atau peristiwa kesehatan saja, tapi merupakan suatu masalah dunia, bahkan juga masalah akhirat, di mana Tuhan yang kita cintai sudah menyatakan Dia akan datang kembali. Nah, kita bertanya apakah tanda kedatangan Yesus? Semua orang Advent mengetahui Matius 24. Akan timbul Mesias palsu, akan ada kabar-kabar perang, kemudian akan ada perang, kemudian akan ada kasih bertambah dingin, akan pengetahuan bertambah-tambah, akan ada bala, kesampar, dan kelaparan di mana-mana. Dan COVID ini bisa tergolong di dalam pestilence atau bala sampah, karena ini adalah suatu penyakit yang meluas, bahkan mengelilingi seluruh dunianya. Dan kemudian tanda yang terakhir adalah kita Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana kita tahu waktu kedatangan Yesus, waktu yang tepat, hanya Bapa yang tahu. Dan kita tidak dianjurkan untuk time setting. Tetapi kita bisa tahu kira-kira, karena itu tren. Kalau kita umpamanya dari Medan mau ke Perapat, kalau kita tahu, kalau kita baru berangkat, itu masih jauh. Kemudian kita sampai di Perbaungan, sudah, tapi masih jauh. Kemudian sampai Tebing, ini sudah. Kemudian ke Siantar, ini sudah lebih dekat. Lalu kemudian mulai naik ke atas, kemudian mulai ke Pinus-Pinus. Walaupun kita belum di Perapat, tapi kalau sudah di Pinus-Pinus kita tahu bahwa itu sudah dekat. Dan kalau Pinus-Pinus itu sudah lewat, lalu kita lihat ada Danau Toba, Pulau Samosir, kita sudah tahu bahwa hanya beberapa menit lagi, beberapa langkah kaki kita sudah sampai kepada Perapat. Dan akhirnya kita sampai di tepi Danau Toba, kita sampai di Perapat. Demikian juga dengan kedatangan Yesus. Kalau kamu melihat semuanya ini terjadi, ketahuilah bahwa kedatanganku sudah di ambang pintu. Jadi kita tidak bisa memikirkan bahwa Tuhan itu masih lama datang dan kita mau buat ini. Jadi ini adalah tanda-tanda bahwa globalisasi sudah mendekati. Ya, orang memakai istilah jam, sudah jam 11.59 atau bagaimana, yaitu untuk secara relatif menunjukkan posisi kita ini sudah di mana.
Namun adalah keyakinan saya bahwa kita akan menuju kepada tahap akhir. Apakah akan normalisasi? Saya kira tidak akan normalisasi penuh. Akan ada sisa-sisanya dan akan ada tanda-tanda bahwa ini akan eskalasi, dan mari kita siap baik secara fisik material, tapi juga terlebih secara imaterial, secara rohani, kita siap-siap hubungan kita. Jadi saudaraku, apakah dua syarat bahwa Yesus sudah pasti akan datang? Ada dua, saudaraku. Bila mana penginjilan dunia selesai, seperti yang dinyatakan di dalam Matius 24 ayat 18 ya kalau tidak salah, bahwa itu tandanya. Dan yang kedua, pada waktu seluruh umat Tuhan, umat Advent, dan juga mungkin yang lainnya akan menerima tanda dari Tuhan dan dimeteraikan. Dan itu ada syaratnya, bahwa orang yang dimeteraikan itu sudah menyempurnakan dirinya, sudah sampai kepada satu tingkat tidak berdosa, setingkat karakter Yesus sudah terhidup. Ellen White mengatakan bahwa Tuhan menunggu-nunggu untuk penginjilan dunia, tapi dia menunggu untuk umat Advent sampai kepada puncaknya. Jadi mungkin kita yang masih berada posisi tengah jalan sudah harus cepat-cepat naik ke atas, karena itu akan merupakan suatu syarat bahwa kita akan dimeteraikan. Dan kita mengetahui bersama bahwa orang itu yang ditimbang-timbang lalu tidak di kedapatan ringan, itu tidak. Maka kita tidak boleh kedapatan ringan, tidak boleh ada satu titik dosa pun ada kepada kita. Maka kita harus memeriksa diri, kita berdoa, dan sebelum tiba masa kepicikan Yakub, di mana orang-orang yang bahkan sudah selamat pun belum merasakan bahwa dia selamat, masih bergumul. Apakah masih ada dosa-dosa saya? Masih ada rahasia-rahasia hidup saya yang belum sempurna saya serahkan, belum saya minta, dan belum Tuhan basuh dengan darahnya. Baik, jadi saudaraku yang kekasih, apa yang kita harus buat? Nah, kita semua mengetahui bahwa The Great Commission atau perintah agung dari Tuhan Yesus itu terdiri atas dua. Pertama adalah The Gospel Commission atau perintah untuk penginjilan ke seluruh dunia. Dan yang kedua adalah perintah untuk kesejahteraan sosial. Ayatnya kita dapat di Matius 28 ayat 18-20 untuk penginjilan. Dan kita harus menolong orang yang sakit, orang yang dipenjara, orang yang miskin, orang yang tidak berpakaian. Bahwa itulah harus kita buat, dan itu terdapat di dalam Matius 25, di mana kepada domba-domba Tuhan mengatakan, kamu telah menolong orang-orang seperti ini masuk dalam kerajaan surga. Dan kepada kelompok kambing-kambing, saya sakit, saya kelaparan, saya telanjang, saya papah, kamu mempunyai sesuatu kamu tidak bagikan. Jadi saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menginjil dengan cara-cara kita masing-masing, dan Tuhan mau kita juga membagikan apa yang ada pada kita. 1-2 talenta, ataupun 1-2 peser pun, itu pun berharga bagi Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita, dan kita mengetahui ceritanya Matius 24-25 ini, apa yang Tuhan katakan, parabel daripada orang yang masuk dalam kerajaan surga. Matius 25, bagian pertama berbicara bahwa yang masuk dalam kerajaan surga adalah umat-umat Advent yang bijaksana. Yang bodoh-bodoh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Daniel 12 mengatakan, hanya yang bijaksana yang akan memahami nubuatan ini. Tetapi bagi orang jahat tidak akan mengetahui. Jadi apakah kita termasuk di antara orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak dimasukkan dalam kerajaan surga? Maka hal itulah yang perlu kita membuatnya. Jadi itu adalah 5 anak darah gadis. Kenapa mereka itu? Mereka ada persediaan minyak. Roh Kudus, pertobatan, dan mereka tidak pernah. Dan Roh Kudus ini memampukan mereka. Dan di dalam Kisah 1 ayat 8 mengatakan bahwa agar kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Judea, Samaria, sampai kepada Yokohama, ke Bali, ke masing-masing tempat. Ya, itulah 5 anak darah yang bijaksana. Kemudian adalah 2 hamba yang rajin, ini mengembangkan
modal-modal dari majikan. Mereka diberikan suatu modal bicara, modal pekerjaan, modal harta, modal anak, modal keluarga, apa saja yang Tuhan berikan sebagai suatu kekuatan, pengetahuan, pengaruh, talenta, badan sehat, dan lain sebagainya. Dan orang-orang itu terus progresif dan progresif. Tapi saudara, kalau ada saudara kita, umat Advent, yang bertahun-tahun tetap dalam keadaan keimanan yang tidak berkembang, dia adalah sama dengan satu hamba yang tidak berkembang. Dia menguburkan akan pemberian dari Tuhan Yesus, dan Tuhan tidak akan bisa membawa dia dalam kerajaan sorga. Kemudian tadi domba-domba, yaitu orang yang sosial, yang membagikan hartanya ataupun hatinya untuk orang-orang lain. Dan syarat berikutnya adalah tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan kebenaran dirinya sendiri. Karena kita tidak pernah bisa benar, kita tidak pernah bisa hidup tanpa dosa kalau tidak ditutupi oleh darah Kristus, oleh tabiat Yesus, oleh kasih anugerah Tuhan yang membakukan kita. Jadi hanya jasa Kristus, bukan jasa kita. Dan tabiat Kristus akan dihibahkan, dihisapkan kepada kita, maka kita semua menjadi satu, sama seperti Bapa dan Anak adalah satu, maka murid-murid dan anggota-anggota umat Tuhan kita akan menyatu. Kita tidak lagi ada perbedaan suku dan kemudian harkat, perbedaan jabatan, perbedaan ekonomi, tetapi kita semua akan satu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita bertanya, kira-kira apakah saya sudah siap ya? Lalu apakah yang harus saya buat supaya saya siap? Mari kita lihat selanjutnya ini. Next please. Ya. Jadi karakter Yesus syarat masuk surga, tidak ada yang cemar, bawa dosa, bisa lewat gerbang surga masuk ke Yerusalem baru untuk makan buah pohon kehidupan. Jadi syarat mutlak harus sempurna. Nah, orang bertanya, bisakah seorang sempurna tidak ada noda dosa? Padahal tiap hari dia berdosa, tapi bangkit lagi, bangkit lagi. Nah, lanjutkan. Kita lihat akan skema berikut ini, bagaimanakah kita bisa memiliki karakter daripada Yesus. Ini adalah suatu proses. Nah, Pendeta John Duro memberikan suatu skema yang saya rasa sangat bagus, sangat praktis untuk melihat perkembangan kerohanian daripada seseorang. Titik nol adalah titik di mana orang itu dibaptis. Dia menerima Yesus sebagai juru selamat, dia mulai sebagai anggota gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Menurut keyakinan kita, orang dibaptis itu adalah bayi-bayi dan kemudian bertumbuh selanjutnya. Namun, dari titik nol dan ke sebelumnya adalah kita pakai skala minus 10. Ya. Minus 10, 9, 10, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau orang itu di posisi minus 10, itulah orang yang anti Tuhan, ateis. Minus 9, dia percaya roh-roh dinamisme. Minus 8, dia mulai percaya dewa-dewa seperti Hindu dan lain sebagainya. Minus 7 mungkin adalah saudara-saudara kita di Cina, Buddha, di Jepang, dengan percaya hal tersebut. Dan kemudian daripada itu adalah saudara-saudara kita yang sudah mulai percaya kepada Tuhan, tapi masih di tempat yang agak jauh. Saudara-saudara kita yang di Timur Tengah, ya, yang berhari Jumat dan berhari Sabat itu, tapi mereka tidak percaya Yesus. Kemudian datang kepada orang Kristen Katolik, ya, mereka sudah lebih percaya, tetapi masih ada doktrin-doktrin lain yang belum. Kemudian muncul kepada reformasi atau Protestan tradisional yang masih baptisan percik, dan lain sebagainya, yaitu itu minus 5. Kemudian minus 4. Kepada yang lebih dekat lagi Metodis, akhirnya kelompok Anabaptis yang sudah baptis percik, sudah menerima doktrin-doktrin yang lebih banyak lagi, dan kemudian kepada kelompok karismatik dan Pantekosta dan lain sebagainya. Sebenarnya, tapi yang menurut keyakinan kita bahwa titik nol itu adalah ketika orang menerima doktrin Advent, doktrin kabaran 3 malaikat termasuk hari Sabat, makanan, dan kemudian hal-hal lagi yang lain, doktrin-doktrin dasar ini. Nah, seorang yang berada di titik bayi itu dia punya makanan tidak boleh sama dengan orang yang kelas 10, plus 10. Ya. Bayi-bayi makanannya lembut-lembut. Tetapi
orang yang kelas 10 itu tidak lagi boleh makan susu dan bubur-bubur. Sudah harus makanan. Doktrin-doktrinnya bukan lagi doktrin-doktrin yang lembut-lembut, kasih, perpuluhan, dan lain sebagainya. Tapi sudah naik lebih lanjut, bahkan sudah kepada sepenuhnya keperluan. Makanannya, pola hidupnya, pola bicaranya. Jadi saudara-saudara, kalau kita menginjil kepada saudara-saudara kita yang masih minus 10 sampai minus 5, mereka belum percaya Alkitab, kita tidak langsung buka Alkitab kepada mereka. Saudara kita di Jepang, di Cina, di daerah-daerah yang modern, yang tidak percaya Tuhan, kita buka ke penginjilan sosial dulu. Kita dekati dulu. Nah, bila mereka sudah mulai confident, barulah kita membawa. Tapi saudara kita yang sudah percaya Alkitab, kita bisa langsung KKR, KPA, baca Alkitab, penelaahan Alkitab, mereka sangat mau. Kemudian saudara-saudaraku, kita ada 3 proses. Kita sudah di justifikasio, atau kita sudah benar. Tadinya kita salah, tapi oleh darah Kristus kita diampuni, kita dianggap benar. Tetapi kita belum suci, maka kita disucikan. Sucikan itu seumur hidup, sampai kita mati, sampai Yesus datang. Jadi proses kita bertobat dan berkembang, dan semakin rajin, semakin sabar, manis budi, tidak marah-marah lagi, tidak dendam, benci, sabar, luar biasa. Glorifikasi akan terjadi dalam 1 saat, dalam 1 detik saja itu terjadi. Justifikasi juga hanya hitungan detik, kita langsung diampuni Tuhan, di nama kita ditulis. Tetapi untuk sanktifikasi itu perlu seumur hidup. Jadi, mari saudaraku, kita cepat-cepat naik. Nah, sekarang, kapankah saya naik kelas? Apakah kita sudah mendengar dan melihat bahwa doktrin-doktrin yang keras-keras itu adalah country living. Tetapi city living, nah ini terjadi perdebatan, apakah sudah saatnya untuk kita meninggalkan kota-kota besar dan pergi ke country. Di dalam penelaahan daripada Ellen G. White Institute-nya mengatakan bahwa Ellen White itu balance. Dia mengatakan kita harus menginjili kota-kota, dan dia juga mengatakan harus pergi ke desa, ke luar kota, ya. Dan kalau kita melihat bahwa masih lebih banyak kutipan-kutipan Ellen White mengenai city living atau city evangelism. Kita tinggal di luar kota, ini ataupun tinggal di dalam kota. Namun kita akan melihat bahwa keadaan akan menunjukkan kapan kita harus country living. Nanti kita bicarakan sebentar hal tersebut. Kemudian makanan, omnivora ke yang sudah halal, tapi harus menuju kepada vegetarian. Kapan saatnya orang harus menuju vegetarian? Nanti akan ada keadaan-keadaan internal maupun eksternal yang menentukannya. Kemudian kita dengan sifat-sifat yang masih pemarah, itu tidak akan bisa masuk surga orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Harus sabar, harus belas kasih. Dan orang-orang munafik pasti tidak, mudah-mudahan tidak ada di antara kita, tapi harus tulus dan jujur. Kemudian orang-orang yang malas tidak akan masuk dalam kerajaan surga, terutama malas rohani. Tapi kita akan rajin orang-orang ini. Nah, ini semua baptisan roh punya pekerjaan. Karena tanpa roh kita tidak mungkin bisa selamat. Tapi kalau kita penuh roh, pasti kita akan selamat. Jadi saudara, ada faktor internal, yaitu kita secara sukarela bertobat, mau jadi vegetarian, mau country living, mau meninggalkan mall-mall, mau meninggalkan hak tinggi, dan lain sebagainya, mau pakai jubah panjang, baju ini, dan lain sebagainya, meninggalkan cincin, dan lain sebagainya. Itu adalah motivasi internal. Dan kita tidak boleh menghakimi akan sesama kita yang belum vegetarian, yang masih pakai kalung, yang masih pakai ini. Kita harus berdoa agar masing-masing kita dituntun kepada terang kebenaran Tuhan. Walaupun juga ada faktor eksternal, keadaan yang memaksa, ikan-ikan sudah kena cacing-cacing, babi sudah kena ini, sudah kena merkuri, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita mau tidak mau dipaksa untuk harus sempurna. Karena memang sudah keadaannya seperti itu. Jadi kapan kita naik kelas bisa tergantung diri kita, atau juga karena keadaan luar yang mendesak kita. Kita sudah kena cancer, akhirnya kita mau jus-jus dan lain sebagainya. Waktu kita belum, ya kita begadang, kita tidak hidup sehat, dan lain sebagainya. Karena saudaraku yang kekasih, Ellen White mengatakan dalam berbagai hal, tidak satu di antara 100, tidak satu di antara 20, karena memang orang yang masuk surga itu sedikit saja. The broad way, yaitu jalan yang besar,
yang ujungnya kebinasaan itu banyak sekali orangnya. Tapi jalan yang masuk di dalam kerajaan sorga adalah hanya sedikit. Dan di antara orang Advent juga tidak banyak yang akan masuk sorga, ya, karena itu yang dikatakan oleh Tuhan. Dan saudaraku, jalan yang sempit ini diberikan gambaran kepada Nyonya Ellen White bahwa pertama, waktu ikut Yesus masih pakai pedati, masih bawa mobil, masih bawa Fortuner, masih bawa macam-macam. Tapi setelah jalan semakin sempit, maka kendaraan ditinggalkan dan berjalan pikul koper. Semakin sempit, buang kopernya. Semakin sempit, buka sepatunya. Buka dia punya kaos kaki. Akhirnya kaki telanjang. Akhirnya tidak ada jalan lagi. Dan hanya ada benang-benang yang dari atas kecil, tapi sangat kokoh kuat. Lalu suara berkata, peganglah kepada benang-benang itu, hanya itulah keselamatanmu. Dan kalau kita melihat keadaan sekarang ini, saudara-saudara, kita menuju kepada suatu keadaan di mana kita akan semakin hari semakin terdesak. Keuangan kita akan merosot. Keadaan kita punya materi-materi akan, mau nggak mau, akan diasah dari kita. Kehidupan di kota-kota akan semakin sulit. Maka kita harus masuk kepada jalan yang sangat sempit. Lalu akhirnya kita akan melayang di atas suatu jurang yang sangat dalam dan sangat besar. Dan itu benang-benang kecil akan menjadi sebesar badan kita dan menopang kita melalui masa kepicikan yang terakhir. Dan kita akan jatuh di seberang, di mana ada rumput yang keemas-emasan dan berwarna perak. Kita masuk dalam surga. Jadi kita berada di posisi mana? Masih naik kuda, masih jalan kaki, ataukah kita sudah lepas ini dan lepas itu? Kita tidak tahu. Tetapi kita mengetahui bahwa keadaan akan semakin sulit. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, tidak ada waktu saat sekarang ini yang begitu sangat penting bagi kita. Yaitu, nah ini saudaraku, ini adalah salah satu tanda kapan kita harus keluar dari kota dan pergi. Nyonya Ellen White mengatakan, karena pengepungan Yerusalem oleh pasukan Romawi adalah sinyal untuk lari untuk orang-orang Kristen Judea, maka naiknya kekuasaan di pihak bangsa kita Amerika Serikat dalam maksudnya ini, dalam dekrit yang memberlakukan Sabat Kepausan akan menjadi peringatan bagi kita. Jadi kalau sudah ada Sandelo di Amerika, ini menjadi waktu untuk meninggalkan kota-kota besar, persiapan untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil, untuk rumah terasing di tempat terpencil di antara pegunungan. Jadi saudara, ini belum saatnya untuk kita harus meninggalkan, tetapi kita menuju. Dan sekarang alih-alih mencari tempat tinggal yang mahal di sini, kita harus bersiap untuk pindah ke kawasan yang lebih baik, yaitu di alam, bahkan siap masuk surga. Alih membelajarkan uang untuk kepuasan diri, seharusnya belajar untuk menghemat dan berikan untuk penginjilan. Bencana-bencana mengerikan yang menimpa kota-kota besar seharusnya membangkitkan kita untuk lebih intensif menyampaikan pesan peringatan kepada orang-orang di pusat-pusat populasi padat ini, sementara kita masih memiliki kesempatan. Waktu paling menguntungkan untuk menyampaikan pesan di kota telah berlalu. Dosa kejahatan meningkat, dan kita harus menebus waktu dengan bekerja keras dan lebih sungguh-sungguh. Nah, ini ada kata-kata menebus waktu. Next. Apa itu menebus waktu, saudara? Kita harus menebus waktu atau redeem the time, artinya harus kejar. Pekerjaan yang tadinya 100 tahun harus selesai dalam 1 tahun. Dalam 10 tahun, selesaikan 1 tahun. Pekerjaan 1 tahun, selesaikan 1 semester atau 1 kuartal. Pekerjaan 1 bulan diselesaikan 1 minggu ataupun 1 hari. Pekerjaan 1 hari selesaikan 1 jam ataupun 1 menit. Perpendek target waktu penyelesaian. Kapan kita akan selesaikan Indonesia? Kita harus lebih cepat lagi. Jadi percepatan penginjilan dan karakter Yesus. Apakah kita mau tunggu 2030? Boleh saja. Ataukah 2025? Ataukah tahun 2020? Kita tidak tahu waktunya. Tapi kita mempercepat kedatangan Tuhan. Maka saudaraku, Indonesia terbentang di hadapan kita 34 provinsi. Kapan kita akan selesaikan? Waktunya di tangan Tuhan dan di tangan kita. Tuhan menunggu kita. Jadi percepatan penginjilan ini tergantung kepada seluruh unsur Advent yang ada di Indonesia. Kalau kita membayangkan peran UNI ini adalah nasional, mirip seperti presiden dan kabinet. Keputusan-keputusan yang dibuat di level nasional ini sangat membawa dampak secara luas. Kemudian peran lembaga UNI seperti rumah sakit, UNAI, universitas adalah
BUMN. Peran daerah seperti gubernur dan Pemda. Jadi berpikirlah seperti gubernur dan Pemda. Bagi saudara-saudara yang adalah ketua daerah, direktur-direktur di daerah, saudara mempunyai tanggung jawab atas provinsi-provinsi. Lembaga daerah adalah BUMN, sekolah-sekolah, klinik-klinik. Peran distrik adalah bagaikan wali kota, bupati, bahkan kayak camat-camat bagi daerah lebih kecil. Dan jemaat lokal, saudara adalah lurah-lurah, kepala desa, dan perangkatnya. Next. Jadi saudaraku, kalau kita mau mempercepat strategi penginjilan kesehatan yang tadinya kita tunggu 10 tahun, ini harus kita cepat laksanakan dalam tahun 2021 ini. Ruang lingkup geografis, kalau kita bagi Pulau Sumatera ini jadi 2, maka bagian baratnya itu ada 50 juta penduduknya di Nanggro Aceh Darussalam, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepri. Di situ ada Yayasan Rumah Sakit Advent Medan, klinik-klinik, DSKU, DSKT, PT ASN, pendidikan sekolah-sekolah, pendidikan dan jemaat. Di Sumatera Selatan di mana kita berada, ada 20 juta orang di Jambi, Sulsel, Bengkulu, Lampung, Babel, 5 provinsi. Di situ ada 1 yayasan rumah sakit, ada beberapa kliniknya, ada 1 daerah DSKS, sekolah-sekolah termasuk Pahoman, dan Evangelical Bicara, dan jemaat-jemaat yang berfokus di daerah Lampung. Kemudian Jawa, Bali, NTB, NTT, 120 juta orang. Di situ ada 1 yayasan rumah sakit Advent Bandung, ada UNAI, ada IPH, ada klinik-klinik, ada Jakarta, ada West Java, ada Central Java, East Java, dan Nusa Tenggara Mission. Jadi biarlah orang-orang di situ bersatu kita menyelesaikan daerah ini. Yang di Kalimantan ada 12 juta jiwa, dengan West Kalimantan dan East Kalimantan, klinik-klinik, rumah sakit Advent Palangkaraya yang sedang kita doakan, semoga cepat akan selesai. Apa yang GMHK akan buat untuk mempercepat 200 juta jiwa ini di daerah Uni Barat ini dijangkau sebelum 2025, ya. Nah, kita harapkan GC yang berikutnya, walaupun GC sekarang agak tertunda, tapi GC 25 kalau boleh kita tidak lama-lama lagi, kita akan lebih cepat supaya kita akan berada. Jadi saudaraku, sekarang ini adalah strategi penginjilan lockdown, ada peluang dari IT, teleconference, dan kita melihat bahwa nafkah wong cilik ini terancam, maka ada pelayanan-pelayanan yang bagi-bagi masker, ada yang bagi-bagi sembako, ada yang bagi makanan, bungkusan-bungkusan, dan lain sebagainya. Ini adalah kesempatan untuk kita berevaluasi di masa-masa yang sukar sulit seperti ini. Jadi saudaraku yang kekasih kepada Tuhan, kita pada saat sekarang ini perlu untuk sepenuhnya mencapai kesempurnaan karakter Yesus Kristus untuk diri kita sendiri. Saudara, mari kita merenungkan kenapa kita tidak naik dari kelas 5, naik ke 6, 7, kalau bisa kita loncat ke kelas 9, ya, kalau kita bisa untuk mencapai hal tersebut. Tapi itu adalah pergumulan pribadi, pergumulan masing-masing kita, namun bila mana kita di dalam satu tim, kita menyucikan diri kita, dan kemudian bergabung dengan pimpinan-pimpinan gereja kita, pendeta-pendeta, bergabung dengan dokter-dokter, pelayanan kesehatan, dengan pelayanan Injil, kita padukan bersama dengan media, orang-orang muda, Pathfinder, di mana-mana kita ada sekarang sarana yang akan mendekatkan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, pesan Tuhan melalui COVID ini, saya tidak lama lagi akan datang, berbahagialah dia yang membasuh jubahnya, karena dia akan masuk melalui pintu gerbang dan sampai kepada kota, dan dia akan makan dari buah al-hayat, dan dia akan bersama dengan aku selama-lamanya. Inilah harapan kita, saudaraku yang kekasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawakan hal ini. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Puji Tuhan atas pesan yang sudah diberikan. Biarlah kita mempersiapkan diri kita sebagai umat Tuhan. Walaupun dalam banyak kesukaran, kita tetap setia. Selanjutnya kita akan mengikuti doa syafaat. Yang pertama akan dilayangkan oleh Pendeta Partomuan Sihaan yang akan mendoakan doa hari yang ke-15. Dan bagian yang kedua akan didoakan oleh Pendeta Suarsa Silalahi, yaitu daftar usulan-usulan doa. Kita akan sama-sama bertelut. Boleh dicek dulu suaranya.
Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pada hari yang kudus ini kami datang bersyukur Engkau memberikan waktu bagi kami di tengah-tengah hari yang kudus ini untuk dapat bersekutu melalui media elektronik. Baru saja kami mendengarkan kesaksian-kesaksian dan pekabaran sabda yang menolong kami untuk dapat lebih mempersiapkan diri, mengingat keadaan yang sudah semakin tidak menentu, di mana tanda-tanda keadaan zaman saat ini akan mendekatkan kami kepada peristiwa hari yang penuh dengan kesukaan, bahwa kedatangan-Mu ke dunia ini tidak akan lama lagi. Kami berharap ya Tuhan, meskipun ada banyak hal-hal yang mungkin akan terjadi, yang telah Engkau nubuatkan melalui firman-Mu, melalui sabda yang baru saja kami dengarkan, biarlah kami semakin mempersiapkan diri untuk dapat bersedia membentuk diri kami dan semakin maju di dalam pergolakan pergumulan di dunia ini, menyampaikan kabar baik, misi keselamatan, bahwa ada keselamatan satu-satunya hanya melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan yang di surga, biarlah kiranya firman ini akan menolong kami untuk semakin mempersiapkan diri kami, agar kami tidak lagi menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami dapat bekerja dengan segenap daya usaha kami, dengan kuasa tuntunan Roh Kudus. Kami akan dapat diberdayakan melakukan tugas yang kudus ini. Kami berdoa pada malam hari ini untuk menaikkan usulan-usulan yang sudah ditentukan. Kami bergumul ya Bapa melalui wabah COVID-19, di mana wabah ini telah mencemari hampir seluruh permukaan bumi. Ada banyak jiwa-jiwa yang telah menjadi korban, jiwa-jiwa yang terinfeksi, bahkan mendatangkan banyak kerugian di dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Untuk itu, ya Tuhan, kami meminta campur tangan dari surga, agar kiranya Engkau berkasihan bagi saudara-saudara kami yang ada di India, Bangladesh, benua Afrika, negara-negara Asia, bahkan termasuk di negara kami Indonesia ini. Yang berduka, Tuhan tolong berikan penghiburan. Yang sakit, kiranya Engkau memberikan pemulihan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih sempurna. Dan kami yang sementara bergumul, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, agar kami dapat menjaga diri kami dari wabah corona ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, umat-umat manusia yang bekerja di bidang medis, yang sampai saat ini bekerja untuk mencari obat yang dapat menangani wabah virus corona ini. Biarlah Engkau akan memberikan petunjuk hikmat kepada orang-orang yang akan bekerja melalui tenaga-tenaga ahli, agar wabah ini kami harapkan dapat segera berakhir. Kami memohon melalui dampak pencemaran wabah corona ini, baik anak-anak yang masih kecil, remaja, orang muda, orang tua, bahkan secara khusus lansia. Tuhan memberikan kekuatan bila mana kami harus beristirahat untuk sementara waktu di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau memberikan penghiburan agar kami tetap selalu mengikuti amanah petunjuk-petunjuk yang disampaikan demi kebaikan
dan kelangsungan hidup kami umat-umat Tuhan, bahkan umat-umat yang lainnya. Ya Bapa yang di surga, kami juga memohon, biarlah kiranya melalui krisis ekonomi sementara wabah ini terjadi, Engkau dengan kuasa kasih-Mu akan bekerja untuk memberi kecukupan di dalam segala kebutuhan kami, terlebih di dalam kesehatan, makanan, tempat tinggal, minuman, dan lain sebagainya. Kami memohon agar Tuhan memberikan kami kesadaran untuk lebih banyak lagi belajar firman Tuhan. Kami lebih banyak lagi untuk berdoa, lebih banyak lagi untuk bekerja, terlebih mempersiapkan diri kami. Karena hari-hari yang kami akan lalui ini akan terus berjalan sampai mendekati hari kedatangan Tuhan. Kami didapati layak untuk menerima kecurahan hujan akhir dan bekerja untuk menyempurnakan tugas pelayanan penginjilan. Kami memohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang telah bekerja dalam pelayanan penginjilan melalui kesaksian yang telah mereka sampaikan. Saudara kami Intan, Iza, Dior Tambunan, Juli, Julinta, Meilana, Andrian, Okta, Albert, saudara kami Timotius, Tabita, dan yang lainnya. Biarlah Engkau Tuhan akan bekerja melalui saudara-saudara kami ini, sehingga benih-benih pekabaran yang telah disampaikan akan memberikan kekuatan kepada orang-orang, menyadarkan mereka bahwa ada satu jalan penebus yang akan membawa keselamatan. Dan bukan hanya melalui mereka, kami semua, umat-umat Tuhan, dapat Engkau pakai di dalam pelayanan penginjilan. Kiranya Engkau berkasihan untuk memberikan yang terbaik, menjawab doa-doa kami ini, sementara doa ini akan diteruskan oleh hamba-Mu, Pendeta Silalahi. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Untuk menyambung doa hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Pertemuan Syah. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena satu sabat lagi, kami boleh lebih dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapa kami di sorga, pada saat ini Tuhan, ada beberapa usulan doa yang disampaikan kepada kami, untuk kami doakan. Kami berdoa untuk permohonan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit pada saat ini. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Ahamarun, Bapak Pendeta Effendi Cianturi, Bapak Omer Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Meina Fernandes Borumanurung, Ibu Tiomsi Gultom, Bapak Ishak Suherman, Floyd Rebok, anak kami Leandro Kanavaro, anak daripada Bapak Simbol Banjarnahor, Ibu Nelly Runtu Borunenggolan, Pendeta Muda Tawaris Laya, Ibu Simbolon Boru Panjaitan, Ibu Mertua Pendeta Jeffrey Simatupang. Saudara kami Farel dan Kevin Sagala, anak dari Pendeta Palmer Sagala. Bapak Wilson Nadeak dan juga Ibu, Bapak Holian Pardede. Bapak di sorga, saat ini mereka sedang terbaring oleh karena menderita sakit ya Tuhan. Pada saat malam hari ini, pada malam Sabat yang kudus ini Tuhan, kami seluruh hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan bersatu hati untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, menderita dan tidak berdaya Tuhan. Bapa di sorga, kami memohon kuasa Tuhan, jamahan Tuhan yang penuh kasih, sentuhan kasih Tuhan yang penuh kuasa, kiranya itu tertumpang dan memberkati saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah mereka Tuhan boleh mendapatkan mujizat penyembuhan daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang dapat menyembuhkan segala penyakit mereka. Engkau yang dapat memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau yang dapat memberikan semangat dan sukacita di dalam hati mereka. Biarlah mereka Tuhan sedang menderita sakit penyakit saat ini.
Biarlah Tuhan yang akan meneguhkan iman mereka. Sehingga mereka akan tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memberikan mujizat kuasa pemulihan untuk mereka masing-masing. Sehingga melalui berkat kesembuhan yang Tuhan berikan, maka mereka akan bergembira, bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk permohonan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka. Kami berdoa untuk saudara Steph Mandang dan keluarga, atas diizinkan Tuhan saudara Samuel Mandang atau kakak mereka yang sedang beristirahat dari jerih lelah mereka di dunia ini. Bapa di sorga, biarlah Tuhan memberikan penghiburan. Demikian juga Ibu Norma Morong dan keluarga, atas diizinkan Tuhan, Ibu Devi Langitan beristirahat dari jerih lelah di dunia ini. Biarlah Tuhan masing-masing mereka Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati dari sorga. Sehingga mereka memiliki satu pengharapan, bahwa pada saat mereka berpisah dengan orang-orang yang sangat mereka cintai, berpisah oleh karena duka cita dengan orang-orang yang mereka sangat rindukan, biarlah Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Biarlah Tuhan terus menguatkan mereka. Sebab Yesus berkata bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan hidup meski walaupun dia sudah mati. Bapa di sorga, kami percaya, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pada saat sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri dan malaikat-malaikat akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan kami yang masih hidup Tuhan, kami akan menyongsong Tuhan di angkasa. Kami akan bertemu kembali dengan orang-orang yang telah mendahului kami. Bahkan kami akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk permohonan penyertaan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk para medis dan seluruh pegawai Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandung, dan Rumah Sakit Advent Manado. Demikian juga Tuhan, Engkau akan berkati mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Bapa. Memberikan sukacita di dalam tugas pelayanan mereka. Sehingga mereka Tuhan dapat melakukan tugas dengan baik, melayani dengan baik. Sehingga setiap pasien dan orang-orang yang sakit yang mereka layani, mereka akan boleh mendapatkan kesembuhan secara jasmani, terlebih juga kesembuhan secara rohani. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh relawan yang berada di garda terdepan, agar diberikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Bahkan Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan menjaga mereka, menjauhkan mereka Tuhan dari wabah COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan cukup menyertai mereka. Kasih Tuhan cukup untuk menolong mereka. Sehingga seluruh relawan, bahkan orang-orang yang berada di garda depan ya Tuhan, mereka akan diberkati. Karena mereka melakukan tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Field School dari mahasiswa Filsafat Unai yang akan mengadakan pelayanan mereka ke daerah Jawa Tengah. Tuhan kiranya membantu dan memberkati mereka agar pelayanan mereka tidak terhalang ya Tuhan oleh karena COVID-19 yang terjadi melanda dunia bahkan Indonesia saat ini. Tuhan berkati mereka. Kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bahkan Tuhan akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di kemudian hari kelak di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelajar-pelajar Alkitab. Kami berdoa untuk saudara Renol Banu dan saudara Ninik yang datang dari Jemaat Tambang Besi. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan mereka kuatkan iman mereka. Biarlah sementara mereka belajar firman Tuhan, maka mereka juga akan bertumbuh dalam iman mereka. Bertumbuh dalam kasih mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka akan berani mengambil satu keputusan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi melalui baptisan yang kudus. Tuhan berkati jemaat bahkan pendeta yang melayani mereka. Biarlah Tuhan mereka dikuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua perawat-perawat sukarelawan COVID-19. Kami berdoa untuk Dior Manta Tambunan, Saudara Yetro Sinambela, Saudara Filiana Endang Saputra, demikian juga Saudari Meliana Naibao. Tuhan berkati mereka. Mereka telah mengabdikan hidup mereka Tuhan. Dedikasi yang sangat tinggi yang mereka berikan untuk melayani pasien COVID-19. Tuhan berkati mereka. Mereka sangat memiliki kasih sayang untuk orang-orang yang menderita Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi dan menjaga mereka Tuhan. Menjauhkan mereka dari segala wabah, sakit penyakit.
yang sedang dilanda dunia saat ini. Berikan sukacita, berikan semangat bagi mereka. Berikan imun sistem yang kuat di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka Tuhan dapat melayani dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang muda yang sementara mencari pekerjaan. Bahkan juga mereka yang mencari pasangan hidup mereka. Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Memberikan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Sehingga mereka akan tetap setia kepada Tuhan sampai Yesus datang. Kami juga berdoa untuk Kak Firman dan Kak Siva yang sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Biarlah Tuhan membantu semua proses persalinan. Sehingga semuanya akan mendatangkan sukacita di dalam dan kebahagiaan bagi keluarga mereka. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan jikalau pada saat ini kami percaya Roh Kudus Tuhan menyempurnakan doa kami. Roh Kudus Tuhan juga akan memeteraikan kami. Bahkan Roh Kudus Tuhan akan menolong kami. Sehingga Tuhan Engkau menuliskan nama kami dalam kitab kehidupan. Dan Engkau akan memeteraikan kami sebagai milik-milik Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan lepas dari masa kesesakan yang besar. Bahkan kami akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk jam doa meskipun melalui aplikasi Zoom saat ini. Tuhan akan memberkati setiap firman Tuhan. Bahkan pekabaran lagu pujian yang telah disampaikan. Biarlah itu Tuhan semuanya boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala doa yang kami sampaikan. Kami percaya Tuhan Yesus akan mendengar doa kami. Bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Inilah Tuhan doa pengharapan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Pendeta Pertemuan dan Pendeta Silalahi yang sudah berdoa untuk usulan-usulan doa yang sudah disampaikan. Dan kita tiba pada penghujung acara kita pada malam ini. Kita akan menutup dengan doa yang akan dirayankan oleh Dr. Ruben Supit. Kami persilakan. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami menundukkan kepala kami dan badan kami, memuji-memuja Engkau yang perkasa, ajaib, dan luar biasa. Karena Engkau saat sekarang ini melihat ke atas muka bumi ini, yang Engkau tahu sedang bergumul dengan COVID-19 Tuhan, yang membawa dampak-dampak yang begitu besar yang belum pernah terjadi. Dan Engkau sedang berbicara di balik peristiwa, agar kami diselamatkan Tuhan. Agar jangan kami ada satu pun yang binasa, melainkan semua kami Tuhan dapat diselamatkan masuk di dalam kerajaan sorga dan hidup bersamamu selama-lamanya. Ya Bapa di sorga, di hari Sabat yang kudus dan indah ini, kami bersama hamba-hambamu, pendeta-pendeta, tua-tua, saudara-saudara kekasih kami, baik orang tua, orang muda, dan anak-anak. Terima kasih karena Engkau persatukan kami melalui acara doa bersama yang dibawa oleh gereja kami Tuhan. 15 hari sudah berjalan dan masih ada 85 hari lagi ke depan. Suatu kesempatan yang dibawa oleh COVID ini Tuhan, agar kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami bersyukur karena COVID ini membuat kami lebih introspeksi, lebih melihat diri kami, dan membawa kami kepada kesempatan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Engkau jaga pelihara Tuhan tim yang menjalankan acara ini dan semua acara-acara yang lain. Hamba-hamba Tuhan kami doakan Tuhan, karena kami harus mempercepat menebus waktu yang sudah sangat sempit ini. Tapi bila mana kami maju, Engkau menjanjikan akan memberikan mujizat-mujizat seperti yang belum pernah terjadi, bahkan ribuan dalam satu hari akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat kepadamu pimpinan kami, pendeta dan Ibu Sitorus Tuhan. Mereka adalah tua-tua di Uni Indonesia Kawasan Barat, bersama semua direktur dan jajarannya, serta lembaga-lembaga yang berada di bawah Uni Tuhan.
baik universitas, perguruan tinggi, dan rumah sakit-rumah sakit percetakan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, mampukan kami, jauhkan daripada segala perpecahan dan kekurang-akuran Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu, sehingga Indonesia Barat ini yang 200 juta penduduknya, di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Tuhan, kami akan bisa membawa kepada semua mereka dalam waktu yang singkat. Kami bawa kepada Tuhan pimpinan-pimpinan daerah dan conference Tuhan, lembaga-lembaganya, sekolah-sekolah lanjutan Advent dan juga penginjil literatur, dan semua jemaat-jemaat yang ada di wilayah ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan beserta, walaupun ekonomi sedang tergoncang, tapi iman kami diteguhkan, dan kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami bergumul secara pribadi, mengenai di mana kedudukan kami. Apakah kami sudah layak masuk dalam kerajaan sorga? Jangan-jangan kami menganggap diri kami sudah sempurna, sudah benar. Padahal justru kamilah yang tertolak Tuhan. Biarlah Tuhan kami walaupun dari dulu sudah mengenal Engkau, biarlah sekarang lebih mengenal Engkau. Dan pada malam hari ini Tuhan, bila mana kami selesai dengan acara ini, damai sejahtera Tuhan akan berada pada kami. Roh Kudus Tuhan diturunkan dengan berlimpah-limpahnya. Sehingga kami bukannya lagi kami yang hidup, melainkan Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami ini hanyalah di dalam iman daripada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dan akan membimbing kami di dalam lembah-lembah bayang-bayang maut, lembah COVID, lembah kesulitan ekonomi, lembah bencana-bencana alam, lembah berbagai kesulitan, bahkan nanti penganiayaan Tuhan yang besar yang akan datang pada waktunya. Kami sudah siap. Kami puji dan besarkan nama Tuhan, karena kami bawa semua doa-doa kami ini Tuhan, hanya di atas satu nama yang indah. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Baik, ucapan terima kasih kepada Bapak Sutoyo, keluarga Yanuar, keluarga Dr. Ruben Supit, Pendeta Pertemuan, dan juga Pendeta Silalahi yang sudah berpartisipasi pada malam ini, dan juga untuk seluruh partisipan yang hadir pada malam ini. Kami atas nama Korwil dan PA Sumatera Selatan mengucapkan banyak terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Kami persilakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk hadirannya, khusus Dr. Ruben Supit. Terima kasih bersama Ibu Jesslyn dan putranya, sudah besar sekali. Terima kasih untuk keluarga Yanuar dan Siska dari Yokohama, Jepang. Terima kasih juga untuk lagu pujian. Terima kasih untuk doa syafaat Pendeta Silalahi ya. Maaf Pendeta, kemarin dikira host orang lain yang bisa masuk, hacker, jadi sempat ditolak. Tapi malam ini terima kasih untuk doanya. Baik, untuk besok hari Sabtu malam kita akan bertemu kembali jam 8 malam dengan pembicara adalah Ketua Daerah Sumatera Kawasan Selatan, Pendeta Hengki Wijaya, dan kesaksian yang akan dibawakan oleh Jolamda Melda. Halo Jolamda Melda, boleh bersuara sebentar? Jolamda? Iya. Halo Jolamda, boleh di-unmute suaranya? Jolamda, posisinya di mana Jolamda? Oh, sinyalnya kali ya kurang ya. Kak Esther, ini Kak Jolamda posisi di mana? Di mana? Ya itulah ya. Ya itu. Untuk lagu pujian besok akan dibawakan oleh Ibu Endang Tanjung Silitonga,
Dan doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Desmond Silitonga dan satu lagi akan dihubungi oleh Pendeta Bastian Purba. Terima kasih untuk hadiran malam ini. Saya ingin menyapa yang dari jauh, Kak Evangeline Huta Barat dari Holland. Selamat malam. Kakak Tri yang bergabung malam ini dari, ini kan mantan Lampung, pamer mantan Lampung. Halo Kak Tri, selamat sahabat. Selamat sahabat Kak Tri. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat Kak Tri. Saya dengar suaranya menenangkan hati. Kak Junior Sagala. Junior Sagala, mantan DSKS. Mas sahabat juga di situ. Pak Junior, Ibu Vero, selamat sahabat. Oh iya. Mantan DSKS di sini Pendeta Sinaga. Ini biar bisa reuni, kalau mantan nggak bisa. Kak Isa dari Jepang, terima kasih. Dr. Sally Ramski nih ya? Iya, Kak Sally. Sally Ramski, Lampung juga. Sahabat-sahabat semua. Kak Sally. Kak Sally. Yang dari Kak Sally ya. Andrian Okta, selamat sahabat. Andrian, selamat sahabat. Oh sahabat Kak Oksi dari Bogor. Dari Bogor. Ada adekku tuh, Lili Citanala ya. Selamat sahabat. Ya, boleh di-unmute semua ya. Ya. Nah, Katri, mukanya baru kelihatan. Pak Edi Purwanto. Sahabat. Halo, selamat sahabat. Edi Purwanto, apa kabar? Selamat sahabat Kayanu. Selamat sahabat. Dokter ini lagi di kali. Tapi tolong sahabat-sahabat, terima kasih kehadirannya. Sahabat Pendeta VJ. Kalena Gulo. Selamat sahabat, Kak Yosep, Kak Siana, terima kasih sudah. Sahabat Master VJ. Teo. Baik-baik di sana ya, jangan berantem kalian dua. Selamat sahabat semuanya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok. Sama sahabat Bro Edi. Wah, sahabat mana suaranya Bro Edi? Itu Gotri ya? Kok nggak kelihatan ya? Selamat sahabat Theo Salean Palembang. Gelap kali di sana. Maklum dah di Kalena Gulo, selamat sahabat.